kayak dia mencuri, terus dia suka masukin kunci apapun itu duplikat sama dia. Karena keahliannya dia bisa duplikat kunci itu, akhirnya dia bisa dapat akses. Hai guys, welcome to Endworld. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di video gue. Gue penasaran, zaman sekarang anak-anak SD tuh masih diajarin peribahasa nggak ya? Nggak ada maksud apa-apa sih, kepo aja. Karena buat yang seumuran sama gue pasti ingat kalau dulu kita di sekolah tuh pasti diajarin yang namanya peribahasa. Dan kita harus hafal beberapa dari peribahasa yang diajarkan oleh guru kita. Salah satu peribahasa yang masih gue ingat itu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tapi gimana ceritanya kalau seandainya manusia mati meninggalkan kepala? Karena di video ini, gue akan menceritakan sebuah kisah di mana ada sebuah kepala yang sengaja diawetkan sampai saat ini. Mau tahu kayak apa ceritanya? Klik like dan subscribe-nya dulu. Udah. Sekarang jam 12:22. Ok, ohem, ochte, wis, and world. Sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau ngajak kalian buat sedikit nostalgia pas zaman kita masa kecil dulu. Zaman kita kecil pasti kita tahu lah ada yang namanya Power Rangers di TV kita ya kan. Dan salah satu karakter dari Power Rangers itu ada yang bernamanya Zordon. Yang mana tugas dari si Zordon ini adalah membimbing dan mengarahkan para Power Rangers apa yang harus mereka lakukan. Dan waktu itu, kita nonton film Power Rangers itu ngeliat Zordon itu mungkin kayak nggak ada yang salah. Toh, emang itu film gitu kan, dan karakter fiksi biasa. Nggak ada yang salah dengan sosok Zordon ini. Cuman, gimana kalau ceritanya sosok seperti Zordon itu beneran ada? Sebuah kepala yang berada dalam tabung dan mengambang. Cuman bedanya dia nggak ngomong aja. Beneran ada di tabung, cuma dia nggak ngomong aja. Dan bahkan kabarnya, kepala di dalam toples ini udah ada sekitar dari 200 tahun yang lalu. Jadi pada zaman dahulu itu ada orang yang bernama Diogo Alves. Dan kepala dari Diogo Alves inilah yang ada di dalam toples tadi. Gimana ceritanya? Diogo Alves lahir pada tahun 1810 di Samos, Galicia, Spanyol. Diogo Alves ini dilahirkan dari sebuah keluarga petani, yang mana kemudian pada usianya 19 tahun, dia pergi ke Lisbon buat cari kerja. Dan karena usianya masih muda, akhirnya dia dapat kerjaan itu sebagai pelayan di sebuah rumah keluarga orang kaya. Sayangnya, Diogo Alves ini punya kelakuan agak-agak bandel, karena hobinya itu cuman ya judi sama minum-minuman keras. Itu aja yang dilakukan sama dia tiap hari. Dan dia juga punya kekasih waktu itu yang bernama Palava Maria Gertrudes. Yang mana si Palava Maria Gertrudes ini adalah seorang pemilik penginapan. Dan diduga hubungan asmaranya Diego Alves dengan Palava Maria Gertrudes inilah yang membuat Diogo memiliki hobi baru dan membuatnya terkenal sampai sekarang. Apa hobinya? Membunuh. Diogo terkenal dengan kasusnya, yaitu setidaknya selama hidupnya, dia telah melakukan pembunuhan sebanyak 70 kali. Dan pembunuhan sebanyak 70 kali itu dia lakukan hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Dari tahun 1836 sampai 1840. Sebelum dia terjun ke kasus pembunuhan ini, Diogo ini biasa melakukan kejahatan-kejahatan kecil lah. Kayak dia mencuri, terus dia suka masukin kunci apapun itu duplikat sama dia. Karena keahliannya dia bisa duplikat kunci itu, akhirnya dia bisa dapat akses. Dia bisa ngebobol Reservato de Aguas de Amoreras, yang mana itu adalah sebuah bangunan yang mana fungsinya itu buat nampung air. Dan lokasi pembunuhan favorit si Diogo Alves ini adalah di Aqueducto de Aguas Libres, di mana itu adalah sebuah saluran air yang nanti airnya itu bakal nyambung ke bangunan yang buat nampung air tadi. Pertama kali Diogo Alves ini ngelakuin pembunuhan itu adalah kepada seorang pemuda miskin yang mana kebetulan lewat, lalu dia rampok. Udah dia rampok, ditutup matanya, diseretnya ke saluran air tadi, dan dibuang di saluran air tadi. Tinggi dari saluran air itu sekitar 65 meter. Jadi sekali ia buang itu orang, ya mati orang itu. Dan karena aksinya ngebuang orang dari atas salurannya itu, akhirnya dia dijuluki sebagai The Aqueduct Murder,
atau si pembunuh saluran air. Kalau di Portugis namanya aqueduct ya. Kalau di Indo, ini setu kali ya, saluran air. Mungkin kalian semua bingung, kenapa dalam 4 tahun itu dia melakukan pembunuhan sebanyak 70 kali, dan nggak ada satupun yang tahu atau sadar kalau dia melakukan pembunuhan itu. Itu bisa terjadi, karena pada saat itu, para warga Spanyol ini lagi mengalami krisis ekonomi. Yang mana krisis ekonomi itu adalah dampak dari revolusi liberal yang terjadi pada tahun 1820. Dan efeknya masih terasa sampai saat itu. Dan pada saat krisis ekonomi itu, banyak warga-warga yang mengalami kesulitan uang. Nah, dari warga-warga yang kesulitan uang ini, jadi setiap ada korban pembunuhan tadi, korbannya si Diogo Alves ini, polisi itu ngira kalau ini nih cuman korban bunuh diri gitu loh. Jadi mereka nggak punya uang, depresi, putus asa, akhirnya bunuh diri. Dan inilah yang dijadikan Diogo sebagai celah untuk melakukan aksinya selama 4 tahun itu. Karena secara tidak langsung, situasi tersebut menutupi semua kejahatan yang dilakukan oleh Diogo Alves ini. Karena angka kematian terus bertambah, dan terjadinya juga di tempat yang itu-itu aja kan, warganya mulai panik, mulai curiga mereka. Tapi tetap mereka mikirnya ya orang selalu bunuh diri di situ, bukan pembunuhan tapi bunuh diri. Akhirnya mereka mikir, ya daripada ada jadiin tempat bunuh diri, mending tutup aja lah. Dan akhirnya atas permintaan warga, tempat itu pun ditutup oleh kepolisian. Dan ditutupnya juga lumayan lama karena selama berdekade-dekade itu nggak pernah dibuka lagi. Panik lah Diogo ini kan. Diogo ini panik karena tempat favorit dia ngebunuh tuh ditutup. Sedangkan ngebunuh itu udah jadi hobinya dia. Mulai gusar lah dia kan, mulai panik. Aku harus apa? Lah ini aku harus cari cara lagi. Ini gimana caranya buat ngebunuh lagi ya kan? Muter kepala lah dia. Karena cuma di situ satu-satunya tempat dia bisa melakukan aksi pembunuhan tanpa diketahui dan ditangkap oleh siapapun. Akhirnya Diogo Alves ini nemuin cara. Gimana kalau aku bikin geng? Dia bilang kayak gitu. Akhirnya dibuat geng sama dia. Yang mana gengnya itu tugasnya ya buat ngebobol rumah-rumah warga. Dan kalau udah rumah warga dibobol nih, mereka ngelakuin perampokan, dan sang punya rumah pun dibunuh. Cuman gak dikasih tahu si Diogo Alves ini dia ikutan masuk ke rumah itu atau dia cuma ngawasin dari jauh. Namun, siapa yang tahu? Karena ternyata keputusan Diogo inilah yang justru mengantarkan dia ke dalam toples tabung tadi. Karena beraksinya gengnya Diogo ini, akhirnya Diogo pun ditangkap pada tahun 1840. Tapi tetap, Diogo ini ditangkap dan ditahan karena aksi dari gengnya itu yang membobol rumah warga dan melakukan pembunuhan dan perampokan. Bukan karena pembunuhan dilakukan oleh dia di saluran air tadi. Karena nggak ada sama sekali bukti yang fix atau bukti yang valid yang menunjukkan kalau dia benar-benar melakukan pembunuhan di saluran air. Dan pada akhirnya, Diogo pun diberikan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman gantung. Setelah digantung, dan Diogo sudah dipastikan mati, para ilmuwan dan dokter dari lembaga pendidikan Escola Medico Chirurgica di Lisbon sangat penasaran sama Diogo Alves ini. Karena banyak pertanyaan yang timbul di benak mereka mengenai Diogo Alves ini. Kayak, kenapa seorang Diogo Alves bisa melakukan pembunuhan sebanyak itu? Dan kenapa dia sampai kepikiran buat bikin duplikat kunci? Mereka juga mempertanyakan kenapa Diogo bisa tega melakukan pembunuhan itu. Dan apa motivasi Diogo untuk melakukan pembunuhan tadi? Karena kasus pembunuhan ini sebenarnya itu belum pernah terjadi sama sekali di Portugal. Jadi Diogo Alves ini bisa dibilang yang pertama ngelakuin hal pembunuhan kayak gini. Dan mereka beranggapan, mungkin ada yang beda atau aneh dari struktur otak dan kepala si Diogo Alves ini. Akhirnya, para ilmuwan pun sepakat untuk memenggal kepala Diogo Alves dan ditaruh di dalam toples untuk diteliti. Dan sampai sekarang, kepala Diogo Alves itu masih ada. Masih tersimpan di dalam tabung, mengambang di dalam cairan pengawet yang bernama formaldehyde. Dan kepala tersebut tersimpan rapi di Universitas Lisbon. Gila ya, Diogo Alvesnya gila, ilmunya juga gila. Diogo Alves bisa ngelakuin 70 pembunuhan dalam waktu 4 tahun. Gila, termasuk pintar sih. Dia bisa memanfaatkan celah dan situasi, karena waktu itu ya benar-benar disangka orang bunuh diri karena nggak punya uang. Masuk akal juga sih. Terus ilmuannya juga sampai dipenggal kepalanya buat diteliti. Tapi emang dunia penelitian kayak gitu sih ya. Pernah mikir nggak sih kita bisa tahu organ-organ tubuh manusia tuh gimana caranya kalau misalnya belum dibedah? Nggak mungkin kalau nggak dibedah kan. Zaman dulu belum ada teknologi canggih kayak sekarang kan. So, terima kasih buat yang nonton video gue. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap gue upload video, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian buat pusing-pusingan bareng di channel kita. Jangan lupa follow Instagram gue di @ferdian_agusta.
Kalau kalian ada request atau hal lain, bisa DM gue lewat situ. Dan juga jangan lupa nonton segmen video gue lain di On OK dan World Planet. So, see you next video. Ciao.